Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk terus memperdalam ilmunya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam hukum Islam, yaitu Al-Kulliyat Al-Khamsah, 5 prinsip dasar yang menjadi landasan dalam menjaga kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Sebagaimana yang kita ketahui, hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mengatur segala aspek kehidupan kita, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun alam semesta. Dalam konteks ini, Al-Kulliyat Al-Khamsah memberikan panduan bagaimana kita sebagai umat Islam seharusnya menjaga dan melindungi hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu, yang mana hak-hak ini bukan hanya penting untuk individu tersebut, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Kelima prinsip tersebut adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Masing-masing prinsip ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan tatanan hidup yang harmonis, adil, dan sejahtera. Dengan memahami dan mengamalkan kelima prinsip ini, kita diharapkan bisa menjadi individu yang lebih baik, yang tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain dan umat secara keseluruhan. Pada video ini, saya akan mengupas lebih dalam mengenai prinsip-prinsip tersebut, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan pemahaman yang lebih baik tentang Al-Kulliyat Al-Khamsah, kita dapat lebih bijak dalam menjalani kehidupan, serta lebih memahami bagaimana Islam memberikan solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Tanpa berpanjang lebar, mari saya mulai pembahasan tentang Al-Kulliyat Al-Khamsah. Dan semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Al-Kulliyat Al-Khamsah atau 5 prinsip dasar hukum Islam. Pengertian Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Al-Kulliyatu Al-Khamsah terdiri dari 2 kata, yakni Al-Kulliyatu artinya prinsip dasar, dan Al-Khamsah artinya 5. Secara istilah, Al-Kulliyatu Al-Khamsah diartikan sebagai 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan. Kelima prinsip dasar hukum Islam tersebut diantaranya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Pada hakikatnya, kita harus memahami bahwa Al-Kulliyatu Al-Khamsah tercermin dalam Pancasila. Menjaga agama tercermin dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Perlindungan jiwa tercermin dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlindungan keturunan tercermin dalam sila ketiga, persatuan Indonesia. Perlindungan akal tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perlindungan harta tercermin dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Adapun penjelasan macam-macam dari Al-Kulliyatu Al-Khamsah diantaranya sebagai berikut. 1. Menjaga agama. Agama harus dipelihara dengan sebaik-baiknya karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan hubungan antar manusia. Agama merupakan intisari kehidupan yang sedang berjalan di alam semesta ini. Menjaga agama merupakan hal paling utama yang harus kita lakukan sebelum menjaga hal-hal lain. Hal tersebut seperti dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Contoh dari menjaga agama seperti melaksanakan sholat, zakat, dan ibadah lainnya. 2. Menjaga jiwa. Menjaga jiwa atau hifzul an-nafs merupakan urutan kedua dalam prinsip Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Setiap manusia wajib menjaga jiwa, keberlangsungan hidup manusia, serta merawat kesehatan tubuh dan rohani manusia. Islam melarang semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Di dalam Islam juga dikenal istilah qisas bertujuan untuk melindungi nyawa manusia. Hukuman qisas atau mati seharusnya mampu menjadikan siapapun untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau sekelompok orang tanpa sebab yang dibenarkan oleh Islam. Contoh dari menjaga jiwa seperti makan dan minum sesuai kebutuhan tubuh. 3. Menjaga akal. Akal merupakan hal yang membedakan antara manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar setiap manusia menjaga dan menggunakan akhlaknya untuk menggali ilmu pengetahuan. Kita dilarang melakukan sesuatu yang dapat merusak akal pikiran seperti mengonsumsi khamar. Kita juga harus mengisi akal pikiran dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama. Akal yang sehat akan memberi faedah bagi kemaslahatan umat. Meski demikian, setiap individu memiliki kebebasan berpikir demi terciptanya kemaslahatan. Rasulullah SAW berikan kebebasan kepada para sahabat untuk berbeda pendapat dengan beliau. Contoh menjaga akal seperti mencari ilmu dan belajar. 4. Menjaga keturunan. Islam memerintahkan kepada pemeluknya agar memelihara keturunan melalui pernikahan yang sah dengan berbagai syarat, rukun, dan ketentuan. Islam melarang keras perbuatan zina sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 32. Menjaga keturunan hifzu an-nas juga bertujuan untuk melestarikan kehidupan manusia di muka bumi ini. Di dalam Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga, merawat, serta mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Bahkan kepada anak yatim, Islam mewajibkan agar pemeluknya senantiasa menjaga dan menyantuninya. Contoh menjaga keturunan seperti menikah.
Yang kelima, menjaga harta. Seseorang mampu bertahan hidup dengan harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, Islam mewajibkan pemeluknya agar selalu menjaga harta, hifzu al-mal. Setiap manusia harus mau bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal. Di dalam mengumpulkan harta, Islam melarang keras adanya praktik riba, perbuatan mencuri atau menipu, menawarkan barang kepada orang yang sedang mendapat tawaran dari orang lain, monopoli, penimbunan, bahkan berperilaku boros. Contoh menjaga harta seperti bekerja dan mencari rezeki. Al-Kulliyatu Al-Khamsah atau 5 fakultas dalam tradisi ilmu pengetahuan Islam adalah kumpulan disiplin ilmu yang diakui sebagai bidang utama dalam pendidikan masa klasik Islam. Meskipun istilah ini sering digunakan dalam konteks filosofi dan pendidikan di dunia Islam. Penekanannya adalah pada keseimbangan antara aspek rasional, fisik, moral, dan praktis kehidupan manusia. Kategori ini menjadi landasan pemikiran ilmiah yang berkembang di dunia Islam selama beberapa abad dan sering dihubungkan dengan upaya untuk memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan yang komprehensif. Penjelasan tentang 5 disiplin ilmu yang lebih mendalam. 1. Ilmu logika atau mantik. Tujuan mantik adalah alat yang digunakan untuk berpikir secara rasional dan sistematis. Dalam tradisi ini, logika dianggap sangat penting karena menjadi dasar untuk menilai argumen dan membangun pemikiran yang valid. Filosofis, logika sangat dipengaruhi oleh karya-karya Aristoteles yang dijadikan rujukan oleh para filsuf Muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Mereka mengembangkan logika Aristotelian dan memperkenalkannya ke dalam pemikiran Islam untuk membangun dasar ilmu yang lebih kuat. 2. Ilmu etika atau akhlak. Tujuan, akhlak mengajarkan tentang perilaku moral dan karakter manusia. Tujuan utamanya adalah membimbing individu untuk mencapai kebahagiaan melalui pengendalian diri, sifat baik, dan perbuatan mulia. Filosofis, etika Islam banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis serta pemikiran dari filsuf Yunani seperti Socrates dan Aristoteles. Konsep akhlak menggabungkan ajaran-ajaran agama dengan pemikiran rasional mengenai apa yang membentuk moralitas dan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Ilmu kedokteran atau tib. Tujuan ilmu kedokteran dalam tradisi Islam bukan hanya sebatas pengobatan, tetapi juga mencakup pemahaman tentang tubuh manusia, pencegahan penyakit, dan keseimbangan kesehatan tubuh serta jiwa. Filosofis, Ibnu Sina adalah salah satu tokoh utama dalam bidang ini. Dengan karya terkenalnya Al-Qanun fi Al-Tib yang merangkum pengetahuan medis pada masa itu.
dan menjadi referensi utama untuk dunia barat selama berabad-abad. Selain itu, kedokteran dalam Islam sangat dipengaruhi oleh tradisi Yunani, namun dikombinasikan dengan praktik lokal dan prinsip-prinsip Islam tentang kesehatan. 4. Ilmu astronomi atau mihya. Tujuan astronomi Islam berfungsi tidak hanya untuk memahami gerakan benda langit, tetapi juga untuk penentuan waktu ibadah, arah kiblat, dan kalender Islam. Ilmu ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan aktivitas ritual umat Islam. Filosofis, ilmu ini banyak dikembangkan oleh ilmuwan Muslim seperti Al-Battani dan Al-Farabi. Mereka memadukan pengetahuan tentang bintang dan planet dengan konsep-konsep filsafat alam semesta dari tradisi Yunani. Banyak karya astronomi ini memiliki dampak besar pada kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa pada abad pertengahan. 5. Ilmu matematika atau hisab. Tujuan matematika adalah alat yang digunakan untuk menghitung, merencanakan, dan memahami hubungan antar angka. Ilmu ini berperan dalam berbagai bidang praktis, termasuk dalam pengukuran waktu, pembagian harta warisan, serta pengelolaan sumber daya. Filosofis, di dunia Islam, matematika berkembang pesat, terutama dalam bidang aljabar yang diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi. Konsep dasar seperti bilangan Arab dan sistem desimal digunakan dalam perhitungan dan kalkulasi yang digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan perdagangan. Signifikan Al-Kulliyatu Al-Khamsah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Integrasi ilmu pengetahuan dan agama. Salah satu ciri khas pendidikan di dunia Islam pada masa klasik adalah upaya menyelaraskan ilmu pengetahuan dengan ajaran agama. Misalnya di dalam kedokteran, Islam menekankan pentingnya merawat tubuh sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan, dan ilmu logika membantu untuk membedakan yang benar dari yang salah dalam pemikiran agama dan kehidupan sosial. Pusat-pusat ilmu pengetahuan Islam. Pada abad pertengahan, kota-kota seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo menjadi pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Tempat berbagai disiplin ilmu ini diajarkan dan dikembangkan. Di sini, terjemahan karya-karya besar filsuf Yunani seperti Aristoteles dan Galen dilaksanakan secara aktif oleh para ilmuwan Muslim dan dikembangkan lebih lanjut. Salah satu institusi terkenal adalah Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat intelektual di dunia Islam. Pewarisan pengetahuan ke dunia barat. Banyak karya ilmuwan Muslim yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang kemudian mempengaruhi kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa pada abad pertengahan, khususnya dalam bidang matematika, kedokteran, dan astronomi. Pengaruh terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan modern. Pengaruh Al-Kulliyatu Al-Khamsah,
terus terasa dalam dunia pendidikan modern, di mana konsep interdisipliner dan kebutuhan untuk memadukan ilmu, pengetahuan dengan moral dan etika masih relevan hingga hari ini. Penyebab yang mendasari pentingnya Al-Kulliyat Al-Khamsah, 5 prinsip dasar dalam fikih dalam kehidupan sehari-hari dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tuntutan agama. Al-Kulliyat Al-Khamsah mencakup prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam agama Islam untuk melindungi hal-hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan agar kehidupan berlangsung secara seimbang dan harmonis. 2. Kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman, sejahtera, dan penuh kasih sayang. Misalnya dengan menjaga harta, seseorang bisa menghindari tindakan kecurangan atau keserakahan yang pada gilirannya akan mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan rasa keadilan. 3. Menjaga keseimbangan fisik dan mental. Prinsip seperti hifz an-nafs, pelestarian jiwa, dan pelestarian akal bertujuan untuk menjaga kondisi fisik dan mental umat Islam agar selalu berada dalam keadaan sehat. Ini penting karena tubuh dan pikiran yang sehat menjadi dasar bagi produktivitas dan hubungan sosial yang baik. 4. Pencegahan kerusakan. Al-Kulliyat Al-Khamsah juga berfungsi sebagai pencegah kerusakan yang dapat timbul dari tindakan manusia yang tidak terkontrol. Sebagai contoh, menjaga kehormatan berfungsi untuk mencegah penyebaran fitnah dan perbuatan yang merusak hubungan antar individu dalam masyarakat. 5. Mencapai kehidupan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, seseorang tidak hanya menjaga dirinya sendiri, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menjaga kestabilan kehidupan bersama. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang harmonis. Secara keseluruhan, penyebab Al-Kulliyat Al-Khamsah sangat terkait dengan kebutuhan untuk menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat secara menyeluruh, yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Al-Kulliyat Al-Khamsah yang terdiri dari 5 pokok prinsip dalam ilmu fikih memiliki dampak yang besar dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Dampaknya dapat dilihat dalam beberapa aspek. 1. Pelestarian agama. Membantu individu untuk menjaga agama Islam dengan melaksanakan ibadah dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak iman, seperti dosa besar dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Membentuk masyarakat yang memiliki landasan moral dan spiritual yang kokoh dalam menjalani kehidupan. 2. Pelestarian jiwa. Menjaga kehidupan fisik dan mental agar tetap sehat, serta menghindari tindakan yang bisa merugikan diri sendiri atau orang lain, seperti bunuh diri, kecanduan, atau kekerasan. Mengedepankan nilai hidup yang penuh kasih sayang dan empati dengan menghindari kekerasan dan pembunuhan. 3. Pelestarian akal. Mengutamakan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pembelajaran agar akal tetap terjaga dan berkembang dengan baik. Menghindari perbuatan yang dapat merusak akal, seperti konsumsi narkoba atau minuman keras yang dapat mengganggu fungsi akal. 4. Pelestarian harta.
mengajarkan pentingnya mengelola harta secara bijak dan menghindari pemborosan atau tindakan curang dalam mencari nafkah, mendorong untuk berinfak dan berbagi kepada yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. 5. Pelestarian kehormatan, menjaga harga diri dan kehormatan diri sendiri serta orang lain, baik dalam tindakan, perkataan maupun perilaku. Menjauhkan diri dari gosip, fitnah, atau perilaku yang merusak reputasi orang lain. Secara keseluruhan, penerapan Al-Kulliyat Al-Khamsah dalam kehidupan sehari-hari akan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, berakhlak mulia, dan saling menjaga satu sama lain. Ini juga membantu setiap individu untuk memiliki kehidupan yang seimbang dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Kesimpulan Al-Kulliyat Al-Khamsah. Al-Kulliyat Al-Khamsah adalah 5 prinsip dasar hukum Islam yang menjadi dasar untuk menjaga dan melindungi kepentingan umat manusia. 5 prinsip ini bertujuan untuk memastikan tercapainya keseimbangan dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Secara keseluruhan, Al-Kulliyat Al-Khamsah ini mencerminkan perhatian Islam terhadap kesejahteraan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam konteks hukum Islam, kelima prinsip ini tidak hanya bersifat teori, tetapi juga diimplementasikan dalam bentuk hukum yang melibatkan hak dan kewajiban individu, serta aturan yang mengatur interaksi sosial di dalam masyarakat. Dalam penerapannya, Al-Kulliyat Al-Khamsah menjadi pedoman untuk menilai berbagai tindakan hukum, baik dalam ranah pribadi maupun sosial, yang bertujuan untuk memelihara harmoni dan kesejahteraan umat. Prinsip-prinsip ini juga merupakan dasar bagi pembentukan undang-undang yang dapat menjaga keadilan, mengurangi ketimpangan, dan mengarahkan masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Demikianlah pembahasan mengenai Al-Kulliyat Al-Khamsah atau 5 prinsip dasar hukum Islam yang sangat fundamental dalam menjaga keseimbangan dan kemaslahatan hidup umat Islam. Kelima prinsip ini yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan dasar-dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan sistem hukum Islam yang adil dan penuh kasih sayang. Sebagai umat Islam, sudah seharusnya kita menyadari betapa pentingnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini agar kita dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat, sekaligus menjaga hak dan kesejahteraan sesama. Dengan memahami dan mengamalkan Al-Kulliyat Al-Khamsah, kita tidak hanya akan mampu menjaga diri kita sendiri, tetapi juga berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kita semua dalam mempraktikkan hukum Islam secara benar dan bijaksana. Jangan lupa untuk terus menggali ilmu dan berbagai kebaikan, karena ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah. Mari kita selalu berusaha untuk menjaga prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari.
sambil terus memperbaiki diri dan mempererat tali ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dalam setiap langkah kita menuju jalan yang diridhoinya. Kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.